Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa habibil kiram ajmain summa ila ruhi Salim bin Sumir al-Hadrami wa ila ruhi Imam Nawawi bin Umar al-Jawi syai'ulillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai membaca ini kitab dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah di dalam dunia, lagi amat mengasihani di dalam akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula segala puji itu bagi Tuhan seru sekalian alam. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Dan dengan Allah Ta'ala kami minta pertolongan atas segala perkara dunia dan agama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala atas penghulu kami Nabi Muhammad yang kesudah-sudahan segala nabi, dan mudah-mudahan memberi rahmat Allah Ta'ala atas segala keluarganya dan sahabatnya sekalian. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tiada daya meninggalkan maksiat dan tiada kuasa berbuat taat melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Demikian cara membaca kitab terjemahan Safinatun Najah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam tulisan Arab. Bahasa Indonesia dalam tulisan Arab. Selanjutnya adalah kita akan menjelaskan sedikit tentang apa yang tadi kita baca di dalam kitab Safinatun Najah ini, yang kemudian dijelaskan secara rinci oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair,
rahimahullah ta'ala, dengan aku mulai membaca ini kitab dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah di dalam dunia, lagi amat mengasihani di dalam akhirat. Ai bi kulli ismin min asma'il dzatil a'la al-mausufi bi kamalil af'ali au bi iradati dzalika u'allifu mutabarrikan au musta'inan, yakni dengan menyebut setiap nama dari berbagai nama zat yang luhur yang bersifat dengan kesempurnaan berbagai perbuatan, atau dengan menghendaki hal-hal itu aku mengarang seraya mencari keberkahan atau sembari berharap pertolongan. Fassarahu bidzalika Syekhuna Ahmadud Dimyatiyu fi hasyiyatihi ala usulil fiqhi. Demikian penafsiran mengenai hal itu oleh guru kami Syekh Ahmad Dimyati di dalam kitab hasyiyah beliau yang membahas mengenai ilmu usul fikih. Ibtida al-musannifu kitabahu bil basmalati iktidaan bil kitabil azizi fi ibtidaihi biha ay fil lawhil mahfudhi au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushafi. Pengarang Syekh Salim bin Sumair, ibtida'al musannifuh, mengawali kitabnya, pengarang mengawali kitabnya bil basmalati, dengan ucapan basmalah, iktidaan bil kitabil azizi, karena mengikuti kitab yang agung, yakni Al-Quran, di dalam hal diawalinya dengan basmalah, yakni di dalam Al-Lauhul Mahfuz, atau setelah terkumpulnya dan tersusunkannya di dalam mushaf Al-Quran, au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushafi. Wa imtisalan wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi inna awwala ma katabahul qalamu bismillahirrahmanirrahim. Dan juga pengarang itu atau musannif, kenapa mengawalinya dengan basmalah? Karena meneladani wamtisalan wa ita'atan, dan mematuhi li amrihi, kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi qawlihi, dalam sabda beliau, inna awwala ma katabahul qalamu bismillahirrahmanirrahim, sungguhnya hal paling awal yang Al-Qalam menulisnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwaluhu wa hiya miftahu kulli kitabin unzilah. Fa idza katabtum, maka apabila kalian menulis kitaban, sebuah kitab, faktubuha, maka tulislah kalimat basmalah di permulaannya, faktubuha awwalahu,
Wa hiya miftahu kulli kitabin unzila, dan basmalah merupakan pembuka setiap kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtumuha faqra'uha. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, apabila kalian menulis kitab, idza katabtum kitaban faktubu, maka tulislah oleh kalian di awal kitab itu bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha faqra'uha, dan apabila kalian telah menulisnya, maka bacalah basmalah itu. Faqra'uha, maka bacalah basmalah itu. Wa ruya anhu annahu qala takhallaqu bi akhlaqillah. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah, berbudi pekertilah kalian dengan budi pekerti Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna 'adatahu ta'ala fi ibtida'i kulli suratin al-ityanu bil basmalati siwai bara'atah fanahnu ma'muruna bihi. Wala syakkah, dan tidak ada keraguan, anna 'adatahu ta'ala, bahwa kebiasaan Allah Ta'ala ibtida'i kulli suratin, di dalam memulai setiap surah, al-ityanu bil basmalati, yaitu adalah mendatangkan dengan diawali basmalah, siwai bara'atah, kecuali surah Bara'ah atau surah At-Taubah, fanahnu ma'muruna bihi, maka kita diperintahkan dengannya. Wa amalan bihadisin Abi Dawud wa ghairihi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Dan karena mengamalkan hadis Imam Abu Daud dan lainnya, segala perkara, kullu amrin, segala perkara, dhibalin, yang memiliki suatu hal penting, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai perkara itu bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtaruh, maka perkara itu laksana makhluk yang terpotong ekornya, au aqta'u, atau terpotong tangannya, au ajzamu, atau terpotong ujung jarinya. Itulah alasan dari musannif, yaitu mencantumkan basmalah di awal, ya, di awal dari kitab Safinatun Najah. Nah, di sini saya tambahkan di dalam penjelasannya, di sini juga dijelaskan, ya, perbedaan pandangan tentang basmalah itu, apakah merupakan bagian daripada surah, setiap surah di dalam Al-Quran, atau basmalah itu bukan bagian dari surah
di dalam setiap surah di dalam Al-Qur'an. Wa tulifa fil basmalati hal hiya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin. Waktulifah, dan diperselisihkan, fil basmalati, tentang basmalah atau di dalam basmalah, hal hiya ayatun minal fatihati, apakah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah, wa min kulli suratin, dan dari semua surah lainnya. Jadi termasuk dalam surah Al-Fatihah itu juga terjadi perselisihan. Apakah basmalah itu termasuk ke dalam surah Al-Fatihah ataupun bukan, atau tidak termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Itu juga terjadi perselisihan antara pendapat para ulama. Fa'inda malikin annaha laysat ayatan minal fatihati wala min kulli suratin. Fa'inda, maka menurut Malikin, Imam Malik, laysat ayatan minal fatihati, sesungguhnya basmalah bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah, wala min kulli suratin, dan bukan bagian dari setiap surah. Jadi menurut Imam Malik bahwa basmalah itu tidak termasuk ke dalam bagian dari surah Al-Fatihah dan juga surah-surah yang lainnya. Wa 'inda Abdullah bin al-Mubaraki annaha ayatun min kulli suratin. Wa inda, dan menurut Syekh Abdullah ibnul Mubarak, Abdullah ibnul Mubarak, anna ayatun min kulli suratin, sesungguhnya basmalah termasuk ayat dari setiap surah, ya, termasuk juga suratul Fatihah. Wa inda Syafi'i annaha ayatun minal fatihati wa taraddada fi ghairiha, dan menurut Imam Syafi'i sesungguhnya basmalah adalah ayat dari surah Al-Fatihah, wa taraddada fi ghairiha, namun beliau ragu-ragu tidak memastikannya pada selain surah Al-Fatihah. Jadi menurut Imam Syafi'i bahwa basmalah adalah termasuk bagian daripada surah Al-Fatihah. Untuk surah-surah yang lainnya beliau tidak secara tegas mengatakan bahwa surah yang lainnya itu basmalah termasuk bagian daripada surah itu. Masih agak ragu-ragu. Walam yakhtalifu fiha fin namli fi addiha minal Qur'an, dan para ulama tidak berselisih pendapat mengenai basmalah di dalam surah An-Naml dalam hal diperhitungkannya basmalah tersebut termasuk Al-Qur'an. Nah, di dalam surah An-Naml itu ada ayat, ya, di situ basmalah termasuk di dalam surah tersebut karena memang adanya di tengah-tengah bacaan. Nah, sekarang sedikit saya akan memberikan khasiat, ya, dari basmalah. Di sini dijelaskan wa min khawassiha idza salaha syakhsun 'inda an-naumi 21 marrah amina tilkal lailata minasyaitani wa amina baituhu minas sariqati
wa amina min mautil fuj'ati wa ghairi dzalik minal balaya. Afaduhu Ahmadus Sawiyyu. Wa min khawasfiha, dan diantara berbagai keistimewaan basmalah adalah idza talaha, bukan salah ya, idza talaha syakhsun indan naumi 21 marrah, adalah apabila seorang membacanya ketika hendak tidur 21 marrah, yaitu sebanyak 21 kali, marratan aminatil kalailatah, maka ia akan aman pada malam itu dari setan. Wa amina baituhu minas sariqati, dan aman rumahnya dari pencurian. Wa amina min mautil fuj'ati wa ghairi dzalika minal balaya, dan aman dari kematian mendadak dan lain-lainnya dari berbagai bencana. Afadahu Ahmadus Sawiyyu. Demikian Syekh Ahmad As-Sawi memberikan penjelasan hal itu. Nah, itulah tentang basmalah. Kenapa basmalah itu oleh pengarang yaitu Salim bin Sumair itu diletakkan atau ditempatkan di awal daripada kitab beliau. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang muqaddimah, ya, muqaddimah atau pembuka di dalam kitab ini, yaitu alhamdu ayithana'u bil kalami alal jamili ikhtiyari ma'ajihati tabjili wa ta'zimi sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Alhamdu, segala puji, ayat thana'uh, yakni menyanjungkan dengan ucapan menurut cara yang bagus yang diupayakan dengan kesadaran sendiri disertai tujuan memuliakan, ya, ma'ajihatit tabjili wa ta'zimi, mengagungkan, sawaun, sama saja, kana fi muqabalati nikmatin amla, keadaan pujian itu dalam hal merespon terhadap kenikmatan ataupun tidak. Mustahiqun lillah, adalah menjadi hak bagi Allah. Wa hadza huwal hamdul lughawiyyu alladzi tulibatil bada'atu bihi, dan ini merupakan pujian secara bahasa yang dianjurkan untuk memulai sesuatu dengannya. Kemudian kalimat Rabbil alamina, Rabbi ay muslihil alamina, Tuhan, yakni zat pemelihara semesta alam. Lamma ftaha bil basmalati iftitahan haqiqiyan, iftataha bil hamdalati iftitahan idafiyan jam'an baina hadisai al basmalati wal hamdalati
iqtidaan bil kitabi aydan. Tatkala pengarang Syekh Salim bin Ismail membuka dengan basmalah sebagai pembuka secara hakikat, maka beliau membuka juga dengan hamdalah sebagai pembuka secara penyandaran, lantaran menggabung di antara dua hadis mengenai basmalah dan hamdalah, dan juga karena mengikut kepada Alkitab, yakni Al-Quran. Al-Quran diawali basmalah, kemudian dilanjutkan dengan hamdalah. Wa amalan bihadisi Ibni Majah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa ajzamu, wa fi riwayatin fahuwa aqta. Dan karena mengamalkan dengan hadis Imam Ibnu Majah, setiap perkara yang memiliki hal penting yang tidak dimulai dalam perkara tersebut dengan ucapan alhamdulillah, maka perkara itu laksana orang yang terpotong jari jemarinya. Wa fi riwayatin fahuwa aqta, dan dalam riwayat yang lain disebutkan maka perkara itu bagai orang yang terpotong tangannya. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafati wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisina wa qira'atit talibina baina yadayil muallimina. Telah berkata qala Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disunnahkan pujian menulis atau mengucap hamdalah dalam mengawali kitab-kitab yang dikarang, dan begitupun dalam mengawali berbagai pelajaran oleh para pelajar dan bacaan oleh para penuntut ilmu di hadapan para pengajar. Jadi disunahkan membaca hamdalah sebelum menulis kitab, atau juga di dalam membaca kitab, ataupun juga di dalam membaca atau belajar. Ya, seorang pelajar yang sedang belajar itu disunahkan membaca hamdalah. Kemudian wabihi, nah di sini wabihi nasta'inu maknanya adalah wabihi la bi ghairihi nasta'inu, dan hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. La bi ghairihi, tidak kepada selainnya. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ainatlubul ma'unatah, tegasnya yakni kami meminta pertolongan. Ala umurid dunya waddin, nah, sini ala umurid dunya waddin, penjelasannya adalah atas berbagai perkara dunia dan agama. Diucapkan kata atas berbagai perkara dunia dan agama, ala umurid dunya waddin, ala atas umuri perkara ad-dunya, dunia, waddin dan agama. Yutlaqud dinu luwatan ala ma'anin katsiratin
minhat ta'atuh wal ibadatuh wal jaza'u wal hisabu. Dan diucapkan kata ad-din secara bahasa lughatan, secara bahasa ala ma'anin kasiratin minha, untuk menunjukkan berbagai makna yang banyak. Minha diantaranya bermakna apa? At-ta'atuh. Ad-din itu bermakna at-ta'atuh, itu ketaatan. Wal ibadatu, dan bermakna ibadah. Wal jaza'u, dan bermakna balasan. Wal hisabu, dan bermakna perhitungan, hisab. Wa syar'an ala ma syarra'ahu Allahu ala lisani nabihi minal ahkami. Dan secara syariat, ya, dan secara syariat, wa syar'an, kata ad-din bermakna sesuatu yang Allah Ta'ala mensyariatkannya melalui lisan atau lidah nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, berupa berbagai hukum, ya. Jadi maknanya juga adalah hukum. Wa summiya dinan li'annana nadinu lahu ay na'taqidu wa nanqaduh. Dan dinamakan din yang berarti tunduk. Din, tunduk, li'annana, karena sesungguhnya, ya, kata tunduk kepadanya, yakni kita meyakini dan mengikutinya. Jadi din juga bermakna tunduk. Wa yusamma aidan millatun min haitsu annal maliku yumilihi ayyulqihi ala rasuli wa huwa yumlihi alaina. Dan beragam ketentuan tersebut dinamakan juga dengan millah. Millah atau dikte, ya. Min haitsu annal malikuh, dari sisi bahwa zat yang maharaja, yakni Allah Subhanahu wa taala, yumilihi, yaitu mendikte, ya, mendiktenya. Ayyulqihi, yakni menyampaikannya, ala rasuli wa wa yumlihi alaina, kepada rasulnya, dan rasul menyampaikannya kepada kita. Jadi billah, apa namanya, din, ad-din, ya, itu juga bermakna millah, ya, atau dikte Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, dan Rasulullah menyampaikannya kepada kita. Wa yusamma aidan syar'an wa syari'atan min haitsu annallaha syar'ahu lana ay bayyanahu lana ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beragam ketentuan tersebut dinamai juga dengan syara' dan syariat, dari sisi bahwa Allah sungguh telah mensyariatkan kepada kita, yakni telah menjelaskannya kepada kita melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kemudian wa sallallahu ay zadahullahu atfan wa ta'ziman. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat, ya, ini pengertian wa sallallahu, dan semoga Allah mencurahkan rahmat, ay zadahullahu atfan wa ta'ziman,
yakni semoga Allah menambahkan bagi beliau, yakni Rasulullah, kasih sayang, wa ta'ziman dan pengagungan. Wa sallama, ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama, ya, wa sallama ay zadallahu tahiyatan ulman balagat darajatal quswa, dan memberi keselamatan, ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama, ya, wa sallam wa sallama, dan memberi keselamatan, yakni semoga Allah menambahkan bagi beliau akan penghormatan yang besar yang mencapai tingkatan maksimal. Wala yajuzu du'a'u lin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ghairil waridi karahimatullah, dan tidak boleh berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang tidak diberlakukan dari beliau, seperti rahimahullah, semoga Allah mengasihi beliau, rahimahullah, semoga Allah mengasihi beliau, atau ya ghafarullah, semoga Allah mengampuni beliau. Itu nggak boleh, ya, tidak dibolehkan berdoa kepada Nabi seperti itu. Balil munasibuh wallaiku fi haqqil anbiya'id du'a'u bis salati wassalam. Akan tetapi yang sesuai dengan yang layak bagi hak para nabi, ya, adalah berdoa dengan sholawat dan salam, ya, bersolawat dan bersalam saja, ya, sholawat dan salam, ya, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja doa yang pantas yang kita ucapkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para nabi yang lain. Wa fi haqqis sahabati wat tabi'ina wal awliya'i wal masyayikhi bit taraddi, wa fi haqqi ghairihim yakfi ayyu du'ai kana intiha. Dan bagi hak para sahabat dan tabi'in dan para wali dan para syekh adalah berdoa dengan semoga Allah meridhoi, ya, bit taradi, yaitu dengan doa semoga Allah meridhoi, radhiyallahu anhu, kan, atau radhiyallahu anhum, ya. Dan bagi hak selain mereka, maka bentuk doa yang manapun adanya itu mencukupi. Jadi doa kepada para sahabat, ya, kepada para tabi'in, kepada para aulia, kepada para masyayikh, yaitu dengan doa radhiyallahu, atau dengan radhiyallahum, ya, atau radhiyallahu anhu, atau radhiyallahu anhum, ya, radhiyallahu anhum. Jadi itulah doa yang pantas kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para aulia, kepada para masyayikh. Atau boleh juga rahimahullah, atau wa ghafarahullah, boleh juga untuk selain para nabi, ya, itu doanya. Kemudian ala sayyidina Muhammadin huwa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Ala atas sayyidina baginda kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, huwa itu kembali kepada Muhammad,
afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam adalah paling utamanya nama-nama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal musammi lahu bidzalika jadduhu Abdul Muttalib fi sabi'i wiladatihi li mauti abihi qablaha. Dan pemberi nama kepada beliau dengan nama Muhammad itu adalah Abdul Muttalib, kakek beliau yaitu Abdul Muttalib, fi sabi'i wiladatihi, di hari ke-7 kelahiran beliau, ya, limauti abihi qablaha, karena ayah beliau telah wafat sebelum beliau lahir. Faqila lahu lima samaituhu Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wala qaumika. Lalu dikatakan kepada Abdul Muttalib, mengapa Anda memberinya nama Muhammad, padahal nama itu bukan termasuk nama-nama para bapak Anda dan bukan nama kaum Anda. Itu pertanyaan kaum kafir Quraisy pada saat itu, ya. Faqala rajautu an yuhmada fis sama'i wal ardi. Lalu beliau berkata, siapa? Yaitu kakek beliau Rasul Abdul Muttalib berkata, aku berharap, ya, rajautuh, aku berharap semoga ia akan dipuji di langit dan di bumi. Itulah alasannya kenapa Abdul Muttalib memberi nama Muhammad, karena beliau berharap bahwa kelak beliau Rasul itu dipuji baik itu di langit maupun di bumi. Wa qad haqqaqallahu raja'ahu, dan sungguh Allah telah membuktikan harapan Abdul Muttalib itu, dan sekarang menjadi kenyataan betapa beliau Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang agung, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa nama beliau dilantunkan, ya, diucapkan, dibaca, dikumandangkan, baik itu oleh para malaikat di langit maupun juga oleh kita manusia di bumi. Wakilal musammi lahu bidzalika ummuhu, dan dikatakan oleh satu pendapat, pemberi nama kepada beliau dengan nama Muhammad itu adalah ibundanya, ya, ummuhu adalah ibundanya. Ataha malakun faqala laha hamalti bi sayyidil bashari fasammihu Muhammadan. Ataha, malaikat telah mendatangi ibunda beliau, ya, malaikat pernah datang kepada ibunda Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Siti Aminah. Faqala, lalu malaikat itu berkata laha kepadanya, kepada ibunda Nabi kita Muhammad SAW, ya, hamaltih, engkau telah mengandung, bisayyidil bashari, seorang pemimpin manusia, ya, fasammihi Muhammadan, maka berilah nama untuknya Muhammad. Wa innama ata bis salati fi awali kitabihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amalan bil hadisil qudsi wa huwa qauluhu ta'ala abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadayhi. Wa innama, dan sungguhnya pengarang Syekh Salim bin Sumair, ya, mendatangkan dengan bacaan sholawat di awal kitabnya untuk Rasulullah SAW hanya karena mengamalkan dengan hadis qudsi, yaitu firman Allah Ta'ala, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadayhi. Hai hambaku, engkau belum bersyukur kepadaku bila engkau belum berterima kasih kepada orang yang telah aku alirkan nikmat melalui sepasang tangannya.
wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul uzma lana fi kulli ni'matin bal huwa aslul ijadi likulli makhlukin adama wa ghairihi. Dan tidak diragukan, ya, wala syakka, dan tidak diragukan, annahu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perantara terbesar bagi kita dalam setiap kenikmatan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau adalah asal perwujudan bagi setiap makhluk, yaitu Nabi Adam dan selainnya. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama ismi fi dzalikal kitab. Dan dengan sabdanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bersolawat kepadaku di dalam sebuah kitab, maka tidak henti-hentinya para malaikat bersolawat untuknya selama namaku masih ada di dalam kitab itu. Kemudian makna selanjutnya adalah khatamin nabiyina, atau juga bisa dibaca khatimun nabiyina, ya. Bisa dibaca khatimun nabiyina, bisa dibaca khatamun nabiyina. Khatamun nabiyina di sini dijelasin, ya. Khatimun nabiyina bi fathit ta'i wa kasriha wal kasru ashharu ay tabi'uhum kama fil misbahi, ya. Lafaz khatimun, ya, dengan dibaca fathah huruf taknya dan bisa dibaca kasroh, dan huruf taknya dibaca kasroh adalah lebih terkenal, ya. Khatimun maksudnya adalah pemberi cap kenabian kepada para nabi sebagaimana dalam kitab Al-Misbah. Fala nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam fa huwa akhiruhum fil wujudi bi'tibari jismihi fil kharij. Maka tidak ada nabi, ya, fala nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, fa huwa akhiruhum, ya, karena beliau yang terakhir, fa huwa akhiruhum, karena beliau yang terakhir, fil wujudi, di antara para nabi di dalam perwujudannya, ya, bi'tibari jismihi fil khariji, dan dengan pertimbangan jasad kasarnya di dalam khariji, di dalam realitanya, di dalam faktanya. Wa alihi, nah di sini kalimat wa alihi, wa alihi maknanya adalah wa hum jami'u ummatil ijabati li khabari alu Muhammadin kullu naqiyin akhrajahu Tabrani. Dan para keluarga beliau, wa alihi itu artinya adalah keluarga beliau, dan mereka itu adalah semua umat yang berhak dikabulkan doanya, ya, dan mereka adalah semua keluarga beliau itu adalah yang berhak dikabulkan doanya, ya, berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis alu Muhammadin kullu taqiyyin, keluarga Muhammad, ya, adalah setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Wa huwal ansabu bi maqamid du'ai walau aswina li'annahum ahwaju ila du'ai min ghairihim. Pengertian ini adalah yang paling sesuai dengan kedudukan doa, walaupun mereka sebagai para pelaku maksiat, karena sungguhnya mereka lebih membutuhkan kepada dikabulkannya doa daripada selain mereka. Jadi ahlul bait, ya, ahlu keluarga Nabi itu adalah orang yang terkabulkan doanya
ketika mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib memuliakan. Seharusnya kita memuliakan keluarga Nabi tersebut, yaitu istri beliau, anak-anak beliau, kemudian juga para cucu-cucu beliau, ya, para habaib, ya. Itu adalah orang yang patut kita muliakan. Wa amma fi maqamiz zakati fal muradu bil alihum Banu Hashimi wa Banul Muttalibi. Adapun di dalam kedudukan zakat, maka yang dimaksud dengan keluarga Nabi SAW mereka adalah para anak keturunan Hashim dan Muttalib. Kemudian wa sahbihi. Nah, di sini wa sahbihi dan para sahabat beliau. Ya, wa sahbihi dan para sahabat beliau Rasulullah Muhammad SAW. Penjelasannya adalah wa huwa man ijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati walau qabala al-amri bid-da'wati fi hali hayatihi. Dan sahabat adalah orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman setelah diangkat menjadi rasul, walaupun sebelum ada perintah untuk berdakwah, mengajak beriman di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Jadi yang hidup semasa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dia beriman kepada Nabi, baik itu sebelum Nabi berdakwah ataupun sudah Nabi berdakwah, itu dinamakan sahabat. Au kana ghairu mumayyizin au marron ahaduhuma 'alal akhiri walau naiman. Atau keadaan orang tersebut belum tamyiz, ya, belum pintar, atau sebagian orang yang melintas sekejap salah satu dari kedua orang itu atas orang yang lainnya walaupun dalam keadaan tertidur, ya. Aw lam yajtami bihi lakin ra'an nabiyyu aw ra'ahun nabiyyu walau ma'a ba'dil masafati walau sa'atan wahidatan. Atau ia tidak berkumpul dengan Nabi, akan tetapi ia melihat Nabi, ya, ra'an nabiyyu, akan tetapi dia melihat Nabi. Aw ra'ahun nabiyyu, atau Nabi melihat kepadanya, walau ma'a ba'dil masafati, walaupun disertai dengan jauhnya jarak, walau sa'atan wahidatan, walaupun hanya sesaat, ya, itu dinamakan sahabat. Bi khilafit tabi'i ma'as sahabi fala tasbutu tabi'iyatu illa bitulil ijtima'i ma'hu urfan alal asahi inda ahlil usuli wal fuqaha'i aidan. Wala yakfi mujarradul liqa'i. Berbeda halnya dengan tabi'in, ya, berbeda dengan halnya dengan tabi'in, itu pengikut para sahabat terhadap sahabat Nabi, maka tidak dapat ditetapkan sebagai tabi'in atau tabi'i pengikut kecuali dengan lama berkumpul bersama sahabat secara keumuman. Berdasarkan pendapat yang paling sahih, juga menurut pendapat para ahli usul dan para ahli fikih, ya. Dan tidak mencukupi sekedar bertemu saja, tetapi juga berkumpul dengan para sahabat itu yang namanya tabi'i, pengikut sahabat. Lakin qala Ahmadus Suhaimi tabi'iyu wa man laqis sahabiyah walau qalilan wa illam yasma' minhu. Akan tetapi Syekh As-Suhaimi berkata, tabi'i adalah orang yang bertemu dengan sahabat walaupun sebentar, meskipun ia tidak mendengar dari sahabat itu tentang apapun. Summa'lam annal khulafa'al arba'atu fil fadli ala hasabi tartibihim fil khilafati inda ahli sunnah. Summa, kemudian ketahuilah, ya, i'lam annal khulafa'ah, bahwa para khalifah
arba'atun yang berjumlah 4 fil fadli, ya, di dalam hal keutamaan itu ditentukan mereka itu berdasarkan urutan mereka dalam kekhalifahan. Ini menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa afdaluhum Abu Bakrin wasmuhu Abdullah summa Umar summa Utsmanu summa Aliyun radhiyallahu anhum. Maka yang paling utama di antara mereka adalah Sayyidina Abu Bakar. Wasmuhu Abdullah, dan nama beliau adalah Abdullah. Kemudian siapa lagi? Summa Umar, kemudian Umar, summa Utsmanu, kemudian Utsman, summa Aliyun, dan kemudian Ali radhiyallahu anhum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Wa yadullu lidzalika hadis Bani Umar kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u khairu hadhil ummati ba'da nabiha Abu Bakrin summa Umaru summa Utsmanu summa Aliyun falam yanhana. Dan hal yang menunjukkan kepada ketentuan itu adalah hadis Sayyidina Ibnu Umar. Nah, jadi berdasarkan hadis Sayyidina Ibnu Umar, kami pernah berkata dan Rasulullah mendengarkan, ya, Rasulullah mendengarkan bahwa khairu hadhil ummah ba'da nabiha, orang terbaik umat ini setelah nabinya, ya, ini perkataan, ya, sahabat nih pernah berkata bahwa nabi umat, orang terbaik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, ya, summa Aliyuh, ya, falam yanhana, lalu Nabi tidak melarang kami mengatakan itu. Jadi Nabi tidak melarang mengatakan itu, mengatakan bahwa umat terbaik atau orang terbaik umat ini adalah setelah nabinya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nabi mendengar dan Nabi tidak melarang ucapan itu, ya, dan tidak melarang orang yang mengatakan itu. Wa yalihim fil afdaliyati sittatul baquna wa hum Talhatu wa Zubairu wa Abdurrahmani wa Sa'dun wa Sa'idun wa Amirun. Wa yalihim fil afdaliyati sittatu, dan mengiringi mereka dalam sisi keutamaan adalah 6 sahabat yang lain, ya, yaitu siapa? Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'id, dan Sayyidina Sayyidina Amir, ya, yang namanya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Walam yarid nasun bitafawuti ba'dihim ala ba'din fil afdaliyati fala taqula bihi, dan tidak pernah datang satu nas pun mengenai selisih tingkatan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya dalam hal keutamaan, maka kami tidak akan mengomentari mengenai hal itu. Jadi tidak ada selisih, tidak ada yang menyelisih tentang tingkatan-tingkatan itu, ya, yang datang dari nas atau dari dalil. Wa ma man ijtama'a bil anbiya'i qablahu sallallahu alaihi wasallam fayaqulu lahum hawariyuna. Nah, adapun orang yang berkumpul dengan nabi, dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, sebelum Nabi Muhammad, ya,
itu adalah disebut dengan hawariyun, yaitu para penolong yang berkumpul dengan Nabi Isa ya pada saat itu, atau pengikut-pengikutnya Nabi Isa itu disebut dengan hawariyun sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalimat ajma'in ya, ajma'inah, kalimat ajma'inah taukidun li alihi wa sahbihi. Ya, ajma'ina itu artinya seluruhnya. Lafaz ajma'in merupakan kalimat penguat bagi kalimat alihi wa sahbihi. Jadi sebagai kalimat penguat ya. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azimi, yang artinya dan tiada ada daya dan tiada ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur lagi maha agung. Itu arti daripada wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya, tiada daya dan tiada kekuatan atau upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur lagi maha agung. Penjelasannya adalah ay la tahawula an ma'siyatillahi illa billah wala quwata ala ta'atillahi illa bi'aunillah. Hakadha warada tafsiruhu anhu alaihi salamu an Jibrila afadahu syekhuna Yusufus Sanbalawiniyun niyuh. Maksudnya adalah tidak ada daya menghindar dari bermaksiat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah, dan tiada ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Demikianlah penafsiran yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari malaikat Jibril. Demikian faedah itu diberikan oleh guru kami Syekh Yusuf As-Sanbalawini. Wa innama atal musannifu bil hawqalati li ajli tabarri minhuma fahadihi alamatul ikhlasi minhu radhiyallahu anhu. Dan sesungguhnya pengarang musannif, yaitu Syekh Salim bin Sumair, mendatangkan dengan kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim hanyalah karena bertujuan membebaskan diri dari kedua hal itu, yaitu daya dan kekuatan manusia. Maka inilah tanda keikhlasan dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilafan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.